Jangan kira lokasi wisata rohani di Samosir hanya Bukit Cibiaya saja. Ini salah satu tempat yang juga sangat recommended. Namanya Bukit Dua Getsemani. Berada di Desa Unjur, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Dari Bukit Dua Getsemani ini, aku ajak kalian untuk mengikuti jalan salib Yesus Kristus menuju Bukit Golgota. Di gerbang masuk objek wisata, kita disuguhi sebuah ukiran di mana Yesus sedang berdoa di Bukit Getsemani. Pada jalan salib tahap pertama digambarkan bahwa orang-orang Yahudi datang kepada Pilatus sudah dengan keputusan untuk menghukum mati Yesus. Sepanjang persidangan, mereka menuntut supaya Yesus disalibkan. Pada akhir persidangan, Pilatus menyerah pada tuntutan mereka dan menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Pada jalan salib yang kedua digambarkan bahwa prajurit Romawi memberikan kayu salib kepada Yesus untuk dipikul. Saat memikul salib, tampak prajurit Romawi menyiksa dan mencambuk Yesus. Pada jalan salib yang ketiga digambarkan bahwa Yesus jatuh untuk pertama kalinya saat memikul kayu salib. Pada jalan salib yang keempat digambarkan bahwa Yesus bertemu dengan ibunya. Pada momen itu Yesus berkata, "Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Selanjutnya pada jalan salib yang kelima digambarkan ukiran bahwa Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Dia baru saja pulang dari luar kota, dan saat melintas, tentara Romawi memanggilnya dan memaksanya untuk memikul salib Yesus. Dalam kisah selanjutnya, diceritakan bahwa Simon dari Kirene akhirnya diangkat menjadi santo oleh kepausan Roma sebagai pelindung orang yang lewat. Jalan salib yang keenam, digambarkan bahwa Veronika mengusap wajah Yesus. Veronika adalah seorang janda dari Yerusalem, dan diceritakan bahwa hatinya tergerak dan simpati ketika melihat Yesus memanggul kayu salib. Dan dia memberikan kerudungnya kepada Yesus agar Yesus dapat menyekadahinya dari lumuran darah. Pada jalan salib yang ketujuh digambarkan bahwa Yesus terjatuh untuk kedua kalinya saat memikul kayu salib. Selanjutnya pada jalan salib yang kedelapan digambarkan bahwa Yesus menasihati wanita-wanita yang menangisinya. Kata Yesus, "Janganlah kamu menangis untuk aku, melainkan untuk dirimu sendiri dan anak-anakmu." Pada jalan salib yang kesembilan digambarkan bahwa Yesus terjatuh lagi untuk ketiga kalinya. Pada jalan salib yang ke-10 digambarkan bahwa saat itu pakaian Yesus ditanggalkan oleh tentara Romawi. Ini terjadi saat Yesus sudah sampai di Bukit Golgota, dan pakaian tersebut mereka bagi-bagi, bahkan mereka mengundinya. Pada jalan salib yang ke-11 digambarkan bahwa Yesus dipaku di kayu salib. Jelas bahwa ini adalah penderitaan yang sangat menyakitkan. Pada jalan salib yang ke-12 digambarkan bahwa Yesus wafat di kayu salib. Dan inilah kalimat terakhir yang dikatakan Yesus sebelum wafat. "Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Selanjutnya, jasad Yesus dimakamkan. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus merupakan dua orang yang menguburkan Yesus. Mereka adalah orang yang berani datang langsung ke Pontius Pilatus untuk meminta mayat Yesus dan menguburkannya. Itulah tadi jalan salib berupa ukiran di batu yang bisa kita temukan di Bukit Dua Getsemani. Di ujung perjalanan, kamu akan menemukan sebuah gereja di mana kamu dan rombongan bisa beribadah di gereja tersebut. Gereja ini juga sangat estetik, dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun dan asri. Kalau kalian mau kemari, sangat mudah kok, hanya berada di pinggir jalan dan hanya 5 menit dari pelabuhan Ihan Bata Ambarita atau sekitar 15 menit dari pelabuhan Tomok.